Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Bersama dengan Gereja Semesta, kita memasuki hari Sabtu dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Dan kita diajak bersama-sama merenungkan Injil Lukas. Saudara-saudari terkasih, pertobatan mestinya membawa sukacita dan kelegaan. Bukan hanya dalam diri orang yang bertobat, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Namun seringkali pertobatan ketika mendapatkan apresiasi atau mungkin dukungan dari banyak orang, justru bagi orang tertentu menumbuhkan rasa iri hati yang membuat dia ingin menjatuhkan dengan hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang yang telah bertobat itu. Saudara-saudari, nyata dalam Injil Lukas hari ini kita mendengarkan bagaimana si bungsu setelah meminta warisan dan pergi menghambur-hamburkan uang dengan segala kepuasan yang ia cari hingga uang itu habis, sampailah dia pada penderitaan. Untuk makan pun dia tidak dapat. Satu-satunya jalan, dia akan kembali ke rumah dan meminta supaya menjadi salah satu dari pekerja ayahnya. Namun ketika ayahnya itu melihat anaknya kembali untuk membaharui hidupnya, tentunya ayah ini begitu sukacitanya hingga memestakan dengan kurban dari lembu yang paling baik. Rupanya sambutan dari sang ayah ini menumbuhkan iri hati dari si sulung, karena dia tidak suka melihat adiknya yang telah menghabiskan uang pulang kembali tanpa membawa apa-apa dan dipestakan. Iri hati itulah yang membuat dia protes kepada ayahnya. Sedangkan dia yang telah begitu tekun kerja keras membantu ayahnya merasa tidak pernah menerima perhatian atau dipestakan seperti itu. Demikian juga para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ingin mengikuti Yesus, ingin dekat dengan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus. Tentunya ada hati yang telah terbuka untuk membaharui hidup mereka. Namun ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun tidak suka, bahkan mencibir Yesus. Mengapa dia mau dekat dengan orang-orang berdosa? Saudara-saudari, apa yang kita dengarkan dalam bacaan ini bisa jadi kita juga alami. Ketika seseorang hidupnya tidak baik, seseorang hidupnya jahat, seseorang yang hidupnya di mata kita penuh dosa, ada satu saat di mana dia bertobat. Tentunya kita tidak mudah untuk menghapus semua kesalahan yang telah dia lakukan, dosa, kejahatan yang telah dia perbuat. Seringkali hal itulah yang membuat kita justru tidak suka ketika pertobatan dari orang ini mendapat apresiasi atau dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Bisa jadi itu kita alami, bisa jadi itu yang kita lakukan. Maka marilah kita bersama-sama, pertobatan itu bukan hanya kita tuntut dari orang lain, tetapi kita sadari bahwa kita pun membutuhkan pertobatan. Dengan harapan pertobatan yang kita lakukan siapa tahu mengetuk pintu hati saudara-saudari di sekitar kita juga untuk membaharui hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Semoga di masa Prapaskah ini sungguh kita mengupayakan pertobatan kita, karena dengan demikian kita akan mendapatkan sukacita dan kelegaan. Bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Berkat Tuhan memampukan kita.